Halo, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Adisi Benata dengan NIM 2301865591 yang merupakan mahasiswi BINUS University dari Regional Kemandirian. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai dana. Jadi, apa sih dana itu? Pengertian dana secara sempit diartikan sebagai pemberian uang semata. Atau dalam artian umum, dana adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dan dana adalah pemberian yang tulus dan juga tanpa pamrih untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan, baik berupa materi, tenaga, dan secara tidak dipaksakan atau ikhlas. Jadi, apa sih tujuan dari berdana itu? Dan tujuan berdana yang paling utama dalam agama Buddha adalah berusaha untuk melepaskan keterikatan atau kemelekatan. Memang tidak mudah untuk belajar melepas atau ikhlas dalam hal berdana, dan melepas dalam hal ini memiliki pengertian bahwa tidak mengharapkan apa-apa ketika berdana atau tidak mengharapkan imbalan. Jadi, kita juga ada yang namanya bentuk-bentuk dana, di mana ditinjau dari bentuk yang didanakan, dana terbagi menjadi 4 bagian, yaitu amisa dana, dhamma dana, dan abya dana, dan juga mahati dana. Nah, amisa dana ini merupakan dana yang dilakukan dalam bentuk benda ataupun materi. Jadi contohnya berdana jubah kepada anggota sangha, ataupun berdana makanan kepada korban bencana, dan lain sebagainya. Kemudian ada dhammadana, di mana dhammadana ini memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan baik tentang ajaran Buddha maupun ilmu pengetahuan lain. Nah, contohnya seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya mengenai bahasa, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian ada abhyadana, yang dimana berdana dengan mengampuni atau memaafkan, dan berupa ampunan atau pemberian maaf, dan juga tidak membenci. Dalam hal ini juga memberikan rasa aman bagi makhluk lain dari mara bahaya. Contohnya, melepaskan makhluk hidup yang sedang menderita. Dan yang terakhir kita ada mahati dana yang dimana merupakan dana dalam bentuk pengorbanan jiwa dan raga ataupun pengorbanan atas kesenangan diri, dan bisa kita simpulkan ini merupakan dana yang mengorbankan dirinya sendiri. Contohnya, memenuhi panggilan ibu yang meminta tolong memberikan sesuatu saat sang anak sedang bermain. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya kualitas berdana, di mana nanti saya akan membahas beberapa kualitas dalam berdana. Jadi, pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas berdana. Pertama ada faktor internal, yang dimana faktor internal ini adalah keadaan batin si pemberi dana ketika berdana. Nah, keadaan batin ini haruslah dalam pengertian benar, kehendak yang tulus, keyakinan yang mantap, perasaan ikhlas, cinta dan kasih sayang, serta simpati. Yang kemudian ada faktor eksternal yang merupakan pengaruh dari luar ketika si pemberi dana ingin berdana. Nah, seperti bentuk dana itu apakah benar, bermanfaat, bersih, waktu yang tepat, atau apakah orang yang diberi dana merupakan orang yang pantas atau tidak. Nah, kemudian kita juga ada lanjutan dari kualitas berdana yang dimana ada niat dalam memberi dana dan manfaat dana. Niat dalam memberi dana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu niat sebelum berdana, niat ketika memberi dana, dan niat ketika selesai berdana. Jika ketiganya dilakukan dengan niat yang baik, maka dana tersebut termasuk ke dalam dana yang berkualitas tinggi. Dan hal tersebut ditandai dengan rasa senang, penuh kasih sayang, dan rasa ikhlas ketika berdana. Lalu kemudian kita juga ada manfaat dana, yang dimana poin pertama ada pemberian kecil, manfaat kecil, contohnya orang kaya atau yang berkecukupan tetapi perlu untuk berdana padahal mampu. Dan yang kedua ada
pemberian kecil manfaatnya besar, di mana mungkin orang yang kurang berkecukupan berdana dengan jumlah sedikit, namun secara ikhlas. Yang ketiga ada pemberian besar, manfaatnya kecil, contohnya orang yang membunuh makhluk hidup untuk dipersembahkan pada dewa. Dan yang keempat, pemberian besar, manfaatnya yang besar, di mana orang yang mungkin berkecukupan atau orang kaya mendanakan sebagian besar hartanya ke vihara, panti asuhan, dan lain sebagainya secara tulus dan juga ikhlas. Kemudian kita juga ada barang yang diberikan dan kemudian pemberi dan penerima dana. Jadi barang yang diberikan terdapat 3 kategori yang mempengaruhi kualitas dalam berdana, yaitu barang yang sudah buruk, di mana diri sendiri sudah tidak mau memakainya lagi. Kedua, barang yang baik sebaik dirinya sendiri memakainya. Yang ketiga, barang yang lebih baik daripada barang yang dipakainya. Dan kemudian kita beralih ke kemurnian pemberi dan penerima dana. Terdapat 4 kategori, yaitu dana yang diperoleh dengan cara yang halal, tetapi diberikan kepada orang yang tak bermoral. Ini merupakan kategori kualitas dana yang rendah, dan juga dana yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, tapi diberikan kepada orang bermoral, ini juga dikategorikan kualitas dana yang rendah. Yang ketiga, dana yang diperoleh dengan cara tidak benar, tapi diberikan kepada orang yang tidak baik dan tidak bermoral, itu juga dikategorikan kualitas dana yang rendah. Dan sebaliknya, dana yang diperoleh dengan cara baik dan halal, lalu diberikan kepada orang suci dan bermoral baik, ini dikategorikan kualitas berdana paling tinggi gitu. Nah, bagaimana sih cara memperoleh buah karma yang baik ketika berdana? Caranya yaitu dana yang diberikan diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dhamma atau ajaran dhamma, seperti tidak membunuh dan lain sebagainya. Yang kedua, dana yang diberikan kepada orang yang layak menerima ataupun orang yang membutuhkan. Dan juga yang ketiga, dana telah dipersiapkan dan direncanakan dengan pikiran yang baik. Jadi, kita tidak memiliki niatan jahat ketika kita mempersiapkan atau kita merencanakan untuk berdana. Yang keempat, dana yang diberikan disertai pikiran ikhlas, rela, dan penuh kebahagiaan. Dan setelah kita selesai berdana, munculkanlah dan kembangkanlah pikiran baik dan juga cinta kasih. Nah, kemudian jika kita berdana dalam kehidupan yang sekarang, pahala yang akan kita dapat yaitu berkurangi sifat serakah dalam diri kita atau loba, melatih diri kita untuk melepas, melatih diri agar tidak melekat pada sesuatu, dan juga memiliki banyak teman. Dan juga, berdana dalam kehidupan yang akan datang, pahala yang akan kita dapatkan nanti yaitu mungkin saja dilahirkan oleh keluarga yang kaya raya atau berkecukupan, dan yang terakhir dilahirkan kembali di alam yang menyenangkan atau surga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bingung untuk mengalokasikan atau untuk berdana kepada siapa, dan berikut adalah tempat-tempat di mana teman-teman bisa berdana dan juga mengalokasikan dana tersebut. Dan contohnya itu bisa juga dengan berdana kepada anggota sangha, Buddha atau arahat, orang tua, orang yang mungkin belum berpenghasilan, orang yang melaksanakan sila, orang yang membutuhkan, dan juga mungkin orang yang sudah tiada di dunia ini. Nah, setelah saya memaparkan materi tersebut, izinkan saya juga untuk membacakan syair Dhammapada 177 yang dimana berisikan, sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati, akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Nah, setelah saya sudah memaparkan materi yang tadi, ayo kita coba mereview ulang kembali apa yang telah saya paparkan tadi dengan latihan soal. Jadi, soal pertama, dana secara sempit diartikan sebagai, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
Dana secara sempit diartikan sebagai pemberian uang atau berdana, atau jawabannya A. Dan yang soal kedua, tujuan utama berdana dalam agama Buddha adalah melepaskan keterikatan atau C. Dan soal ketiga, menurut bentuk yang didanakan, dana terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Amisadana, Abhyadana, Dhammadana, dan Mahatidana atau B. Dan soal keempat, keadaan batin seseorang dalam berdana hendaknya memiliki keyakinan atau penuh keyakinan. Soal terakhir atau kelima, manfaat berdana untuk kehidupan yang akan datang adalah lahir di alam yang menyenangkan atau alam surga, atau jawabannya B. Nah, teman-teman, setelah saya sudah memaparkan materi dan juga kita telah mencoba latihan soal, saya ingin menyimpulkan apa yang telah saya paparkan tadi. Jadi, sesungguhnya berdana perlu diawali dengan cetana atau niat, yang dimana niat yang dimaksud ini ialah memiliki niatan tulus untuk berdana tanpa memperhitungkan di kemudian harinya akan apa yang telah didanakan. Dengan berdana pula, para umat dapat dengan perlahan melepas kemulakatan yang mereka miliki, dan juga dengan berdana, itu bisa berupa dana materi, ilmu, dan juga saling memaafkan, serta pengorbanan diri. Nah, jadi materi yang telah saya paparkan tadi juga merupakan hasil referensi dari buku pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.